Halo semuanya, apa kabar untuk hari ini? Sehatkah? Atau masih memelihara psikosomatis, anxiety, takut kematian, bahkan masih diam tidak kemana-mana menikmati zona nyaman kamu? Saya pernah merasakan apa yang kamu rasakan selama setahun, dari bulan Juni 2019 sampai merasakan kesembuhan pada pertengahan tahun 2020. Saya merasakan hal yang sama seperti kalian. Rasa cemas berlebih, sempoyongan, keringat dingin, takut kematian, takut yang berlebih, tidak mau kemana-mana, lidah terasa pahit dan asam, bahkan sesak napas atau sering kita bilang napas pendek. Terus saya pernah juga dilarikan ke UGD, periksa EKG, namun hasilnya tetap sama, asam lambung naik. Bahkan bolak-balik ke rumah sakit 8 kali, tetap divonis asam lambung. Dan anehnya, saat obat dokter habis, cemas langsung melanda. Serasa saya ketergantungan pada obat dokter. Dan langsung ke dokter lagi, tapi diberikan obat yang sama. Pernah saya kambuh disertai kecemasan, saya pergi diantar teman ke dokter, yang katanya manjur obati asam lambung yang naik. Sesampainya di sana diperiksa, lalu yang paling kaget, dokter itu berkata, "Oh, ini jantungnya yang kena, bukan asam lambung." Secara saya udah cemas, ditambah dengan ucapan dokter begitu, tambah pucat muka saya, dan seluruh badan gemetar, lemas sekali. Padahal sudah sering diperiksa EKG, dan aman-aman saja. Saya lalu berasumsi, oh pantas, dibilang jantung karena pada waktu itu saya ke dokter malam hari, pakai motor, dan cuaca dingin. Terus pada saat itu disertai kecemasan, sehingga memicu jantung semakin berdetak kencang. Begitu yang terjadi secara terus-menerus, dan saya mulai bosan dengan keadaan ini. Mau ke hipnoterapis, tentu harganya tidaklah murah. Maka dengan keterbatasan dana yang saya miliki, saya bertekad untuk sembuh, dan tidak mau memelihara penyakit ini. Terus saya coba searching-searching mencari audioterapi penyembuhan asam lambung, yang tentunya disertai kecemasan berlebih. Dan ternyata banyak channel di YouTube yang membahas hal ini. Akhirnya saya coba dengarkan audioterapi setiap hari, setiap sebelum tidur dan sesudah tidur. Selama 3 bulan, akhirnya berangsur-angsur pulih. Nah, sebenarnya dari pengalaman ini saya ambil solusinya. Yang pertama, asam lambung yang kalian derita saat ini bisa disembuhkan dengan menjaga pola makan yang sehat, tidak makan berlebihan, 2 jam sekali makan sedikit saja. Jangan langsung tidur setelah makan. Jika memang mengantuk, silahkan tidur, tapi memakai bantal yang agak tinggi, dan tidur dengan posisi menyamping ke arah kanan. Yang kedua, jangan searching-searching tentang penyakit di Google. Yang ketiga, jangan mengeluh dan dengar keluhan orang lain untuk sementara. Yang keempat, cobalah berolahraga semampunya dulu. Misalkan berjalan kaki pada waktu pagi hari saat matahari mulai terbit. Yang kelima, usahakan badan selalu hangat dengan memakai sweater, jaket, dan lain-lain. Kemudian langkah yang keenam, jika gejala datang, kita cuekkan aja. Bodoh amat, karena kita bisa melawan rasa cemas itu, dan penyakit asam lambung ini tidak mematikan. Bahkan, ini penyakit sejuta umat, artinya semua orang pasti pernah mengalaminya. Namun ada yang asam lambung saja, dan ada yang disertai kecemasan berlebih seperti kita. Langkah yang ketujuh, setelah ditelusuri kenapa saya pribadi kok plus kecemasan dan rasa-rasa yang lainnya, ternyata saya sadar bahwa diri saya dulunya baperan dan lebay. Makanya, rata-rata orang yang asam lambung yang disertai kecemasan adalah orang baperan dan lebay, serta cepat emosi berlebih. Dan itu adalah saya pribadi. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena pernah ada 3 orang teman mengalami asam lambung yang disertai kecemasan. Ternyata memiliki karakter yang sama seperti saya. Makanya, yuk stop baperan dan lebay. Langkah yang terakhir ke-8, wajib kalian dengarkan hipnoterapi untuk penyembuhan asam lambung yang disertai kecemasan setiap hari, sampai kalian mendapatkan perubahan pada diri kalian secara bertahap tentunya. Cemas hilang,
merasa bodoh amat tentang reaksi yang tidak enak dan lain sebagainya. Oke kawan-kawan, mungkin segitu dulu yang saat ini saya mau sampaikan. Semoga dapat membantu dan jangan lupa bantu juga subscribe ya, agar kedepannya saya bisa sering-sering lagi seputar asam lambung dan membuat audioterapi agar sembuh dari kecemasan. Sekian dan terima kasih.